Halo semuanya, selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya, Zaki Falevi dan Marsha akan mempresentasikan sebuah proposal CSR, Corporate Social Responsibility. Hari ini kita akan membahas tentang Smart Financial Life, yaitu bagaimana kita bisa mengelola keuangan pribadi dengan lebih cerdas untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Seringkali kita bekerja keras setiap hari, tapi tidak benar-benar memahami kemana uang kita pergi, bagaimana cara mengembangkannya, atau bagaimana mempersiapkan masa depan secara finansial. Padahal transformasi finansial selalu dimulai dari pemahaman yang kuat. Dalam sesi ini, kita akan belajar 3 hal utama. Pertama, bagaimana mengelola keuangan pribadi dengan lebih terstruktur. Kedua, bagaimana berinvestasi secara cerdas dan terukur. Dan ketiga, bagaimana merencanakan peluang tambahan seperti usaha sampingan untuk memperkuat kondisi finansial kita. Tujuan akhirnya bukan hanya sekedar punya uang, tetapi mencapai stabilitas, keamanan, dan kebebasan finansial di masa depan. Mari kita mulai perjalanan menuju kehidupan finansial yang lebih cerdas. Kita akan membahas alasan mengapa literasi keuangan itu sangat penting. Pertama, jika kita melihat data indeks literasi keuangan Indonesia berada di angka sekitar 65%-an, artinya masih ada sebagian besar masyarakat yang belum memiliki pemahaman keuangan yang optimal. Ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan masih sangat dibutuhkan. Lalu kedua, kurangnya pemahaman terhadap produk dan pengelolaan keuangan seringkali membuat seseorang melakukan kesalahan, misalnya salah mengambil keputusan kredit, tidak memiliki dana darurat, atau berinvestasi tanpa memahami risikonya. Kesalahan-kesalahan ini bisa berdampak panjang terhadap kondisi finansial. Ketiga, literasi keuangan berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan perlindungan diri. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa merencanakan masa depan, mengelola risiko, dan menghindari penipuan investasi yang semakin marak. Jadi literasi keuangan bukan hanya soal tahu teori, tapi tentang kemampuan mengambil keputusan finansial yang tepat untuk sejahtera, yang lebih aman dan sejahtera. Selanjutnya pada slide ini kita melihat realita pengelolaan keuangan pribadi di Indonesia. Yang pertama, dari sisi pemahaman dasar keuangan, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 49% masyarakat yang benar-benar memahami dasar keuangan. Lalu kedua, tantangan dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Banyak orang masih kesulitan mengatur pengeluaran, belum memiliki kebiasaan menabung yang konsisten, dan belum memahami strategi investasi yang sesuai dengan profil risikonya. Lalu ketiga, masih banyak mitos keuangan yang dipercaya. Salah satunya adalah anggapan bahwa keberuntungan seperti menang lotre bisa menjadi strategi keuangan. Pola pikir seperti ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya perencanaan dan strategi jangka panjang. Dari realita ini kita bisa melihat bahwa tantangan utama bukan hanya pada pendapatan, tetapi pada bagaimana kita mengelola dan merencanakan keuangan dengan benar. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas dasar-dasar investasi yang perlu dipahami sebelum mulai berinvestasi. Pertama, investasi itu untuk semua kalangan. Investasi bukan hanya untuk orang yang bermodal besar. Saat ini banyak instrumen yang bisa diakses dengan nominal yang relatif terjangkau. Artinya siapapun bisa mulai berinvestasi. Kedua, pentingnya untuk mengenal jenis investasi dasar. Kita bisa memulai dari instrumen yang cenderung lebih aman seperti deposito ataupun reksadana. Lalu selanjutnya ketiga, pahami risiko dan potensi keuntungan. Setiap investasi selalu memiliki dua sisi, return dan risiko. Semakin tinggi potensi keuangan, biasanya semakin tinggi pula risikonya. Karena itu penting untuk menyesuaikan pilihan investasi dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko masing-masing. Jadi sebelum berinvestasi, pastikan kita memahami instrumennya, profil risikonya, dan tujuan finansial yang ingin dicapai. Selanjutnya pada slide ini kita melihat contoh nyata bagaimana literasi dan inklusi investasi didorong melalui program Cerdas Investasi Finansial Mandiri 2025. Pertama, dari sisi kolaborasi strategis, program ini merupakan hasil kerjasama antara institusi perbankan dan Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan edukasi investasi kepada masyarakat. Kedua, pemanfaatan platform digital inovatif. Edukasi dan akses investasi kini semakin mudah melalui aplikasi digital. Ketiga, target yang ambisius namun terukur. Program ini menargetkan peningkatan jumlah investor pasar modal secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa literasi keuangan bukan hanya teori, tetapi benar-benar berdampak pada pertumbuhan partisipasi masyarakat di pasar modal. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa dengan edukasi yang tepat, akses yang mudah, dan kolaborasi yang kuat, masyarakat dapat semakin mandiri secara finansial. Gitu aja.
Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Marsha Kaizura. Di sini ada tips mengelola keuangan pribadi dan usaha sampingan. Yang pertama, pisahkan rekening. Selalu pisahkan rekening pribadi dan rekening usaha untuk memudahkan pelacakan keuangan dari audit. Yang kedua, anggaran dan pencatatan. Buat anggaran bulanan yang ketat dan catat semua pemasukan serta pengeluaran baik pribadi maupun usaha. Dan yang ketiga, dana darurat dan reinvestasi, di mana sisihkan dana darurat pribadi dan alokasikan sebagian keuangan usaha untuk investasi demi pertumbuhan. Selanjutnya, manfaatkan dengan mengikuti program edukasi keuangan. Buatlah keputusan finansial yang tepat, di mana meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan terinformasi. Yang selanjutnya, kurangi risiko. Membantu mengurangi risiko keuangan akibat investasi yang bodong, pinjaman ilegal, atau pengelolaan uang yang salah. Yang selanjutnya, raih tujuan keuangan, yang mana mendukung pencapaian tujuan keuangan jangka pendek seperti membeli rumah atau jangka panjang seperti pensiunan. Media dan sumber edukasi keuangan terpercaya melalui lembaga resmi seperti OJK dan Bank Mandiri, yang mana sumber utama untuk program edukasi dan literasi keuangan yang kredibel. Yang selanjutnya, platform digital. Manfaatkan aplikasi Growing Living serta berbagai website edukasi keuangan resmi untuk belajar mandiri. Dan yang selanjutnya, komunitas dan seminar. Ikuti media sosial dan seminar online untuk diskusi interaktif dan pembaruan informasi terkini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.